lagi. Aku Rina Melati. Dan saya sendiri Nurul Insania. Saya Pria Sina. Arjuna Bugis. Oke guys. Jadi bagaimana Pak tata cara dan prosesnya? Apakah Bapak mengambil outside laundry juga? Enggak. Jadi kami hanya melayani pengambilan laundry hotel dari dalam hotel saja atau guest in house namanya. Tamu-tamu yang stay itu kita ambil laundry. Cara penanganannya adalah dengan melakukan beberapa langkah prosedur yang kita memang sudah tuangkan dalam satu standar operasional prosedur kami, di mana kalau kita mau masuk ke kamar kita harus melakukan langkah-langkah yang memang sudah kita tetapkan, seperti satu, melakukan ketuk pintu ya, pakai the door sebanyak 3 kali dan menyebutkan nama departemen. Itu pasti di mana-mana ya, kalau yang udah pernah ke hotel kan pasti tahu, apalagi di housekeeping. Itu sebagai preventif atau prosedur kita untuk mengetahui tamu sedang beristirahat atau memang tamu kamarnya lagi kosong ya. Kalau bahasanya hotel itu namanya room status. Nah, jadi di situ kalau ada tamu yang meletakkan laundry di basket yang sudah kita sediakan, ada kemungkinan mereka melakukan laundry pada hari ini. Ini untuk guest laundry ya, bukan linen laundry, bukan linen ya, sama towel ya, tapi untuk guest. Jadi ketika sudah ditaruh di linen basket, kita lakukan konfirmasi agar tidak salah. Kalau di sini saya sampaikan ke teman-teman, kalau bisa kita ini sudah mencucikan bajunya mereka, jangan juga kita membayari apa yang mereka cuci. Nah, ketika sudah dikonfirmasi dan memang itu betul di di laundry pada hari itu, kita ambil menggunakan plastik. Setelah kita ambil, kita bawa ke office housekeeping, lalu kita lakukan penyortiran berapa totalnya dan ada kerusakan atau tidaknya. Nah, jadi kita lakukan preventif. Jika ada kerusakan, kita akan kembalikan dengan POM, karena kita akan bisa proses sampai ada konfirmasi lagi sama tamu. Jadi ketika kita lakukan pengembalian baju-baju atau laundry tamu yang rusak, kita konfirmasi juga ke front office bahwa pada hari itu kami lakukan penyortiran, ditemukan baju atau celana yang rusak. Jadi sementara kita kembalikan, tolong front office konfirmasikan ke tamunya ini tetap dicuci atau tidak. Itu sebagai langkah preventif, ya kan? Jangan sampai nanti kalau sudah dicuci terus robek, padahal memang robek pada saat disortir, tapi kita nggak konfirmasi, akhirnya kita disuruh ganti, ya kan? Jadi ada beberapa preventifnya dalam penanganan laundry tadi. Nah, kalau penanganan laundry hotel tadi ya seperti itu. Jadi ketika semuanya sudah dikonfirmasi dan sudah aman, baru kita bawa ke laundry kita. Seperti itu untuk diproses. Nanti dalam prosesnya di laundry itu kembali dilakukan pengecekan, double check namanya. Jadi ada double check itu biasanya dilakukan marker atau marking untuk guest laundry supaya tidak tertukar pada saat masuk ke dalam mesin. Jadi kan kalau kita nyuci kan nggak cuma satu pakaian tamu aja yang kita cuci, tapi beberapa kamar itu kita cuci semua. Nah, jadi seperti itu. Ketika sudah kita cuci, ya sudah kita proses, keluar tidak tertukar dan kembali sesuai dengan nomor kamar. Nah, setelah dilakukan proses pencucian dan kita keluarkan, kita kembali melakukan pengecekan ada kerusakan pada saat proses atau tidak. Ya, kalau ada kerusakan pada saat proses atau kelunturan, kita pisahkan dan kita kembali konfirmasi ke housekeeping. Yang belum ada tanggapan dari tamu, biasa tamu lagi sibuk kerja, itu kita menunggu saja sambil tetap melakukan foldating. Ya, folding itu melipat dan mengemas atau pengemasan. Nah, kita lakukan pengemasan tapi dipisah. Nah, dipisah, terus nanti kita kembalikan ke kamar. Untuk yang rusak belum kami kembalikan karena memang belum ada konfirmasi dari tamu.
kalau ada konfirmasi dari tamu baru kita lakukan penanganan. Tamu meminta ganti atau seperti apa? Itu biasanya banyak case-case-nya di situ. Ya. Jadi seperti itu. Banyak langkahnya. Kalau kita bicara langkah itu panjang. Karena di dalam langkah ada preventif. Dan preventif itu harus dilakukan supaya tidak merugikan satu sama lainnya. Tidak merugikan tamu, tidak merugikan attendant-nya atau laundry attendant pada hari itu. Ya, paham ya? Jadi Pak, untuk pertanyaan yang kedua tuh kalau misalnya ini bagaimana proses pengambilan cucian linen? Linen. Ya, linen. Nah, kalau linen itu biasanya gini, kalau kita melakukan pembersihan kamar, rumah tenda melakukan pembersihan kamar, mereka akan melakukan pergantian linen. Ya kan? Linen itu ditaruh di linen hamper. Kalau di dalam troli kita punya dua, garbage hamper sama linen hamper. Jadi kalau untuk linen sendiri itu nanti di stripping oleh rumah tenda yang bertugas pada hari itu di kamar tersebut, ya kan? Terus diletakkan di linen hamper dan linen attendant yang akan mengambil linen-linen yang sudah ada di linen hamper masing-masing daripada rumah attendant tadi. Nah, ketika linen attendant sudah mengambil, mereka tetap lakukan penyortiran kembali untuk towel, pillowcase, linen seperti sheet dan dilihat, dicek, memastikan supaya tidak ada linen yang rusak. Kalaupun ada yang rusak, itu akan dipisah karena akan dimasukkan ke dalam daftar order linen pada hari itu, ya. Jadi ketika sudah diambil sama linen attendant dan sudah disortir, akhirnya nanti pada saat pengambilan itu dilakukan pengambilan oleh tim daripada laundry kita. Karena kebetulan kita di sini outside, akhirnya tim dari laundry outside yang akan melakukan pengambilan atau pick up linen untuk pencucian. Jadi seperti itu. Setelah pencucian, ya dikembalikan lagi. Seperti itu. Kalau linen lebih simpel ya. Ya, mau nanya, misalnya linen dari kamar itu rusak. Nah, yang ganti itu housekeeping, tamu atau attendant? Linen yang digunakan pada hari itu, Yang digunakan pada hari itu. yang lagi mau disortir. Iya, yang pada model sortir. Jadi kalau rusak, kita lihat dulu case-nya. Rusak itu dalam artian apa? Robek, terkena spot, atau lain sebagainya. Misalnya robek, kita lihat dulu pada saat pemasangan sebelumnya. Rumah attendant kita pastikan apakah linen itu robek, rusak, atau terkena spot. Kalau memang itu terkena spot, berarti ada kesalahan dalam prosedur pengerjaan di sebelum tamu menginap, ya kan? Nah, jadi kesalahan ada di rumah attendant dan di supervisor sebagai supervisi, ya kan? Jadi ya akan ada punishment di situ. Nah, yang kedua, kalau memang pada saat persiapan kamar itu semuanya dalam kondisi yang baik, terus pada saat rumah attendant mau membersihkan kamar pada hari itu dan didapati linen dalam kondisi rusak, robek ataupun spot, ya kan? Itu akan dikonfirmasi terlebih dahulu dengan kronologis medis untuk dikonfirmasi kembali ke tamu karena memang kita temukan spot dan robek di linen yang digunakan pada saat tamu menginap, ya kan? Kalau memang betul tamu yang melakukan kesalahan, otomatis kita lakukan cas kepada tamu tersebut. Tapi kalau misalnya itu tidak dilakukan oleh tamu, ya akan kita selidiki dulu dari mana asalnya, ya kan? Kerusakannya terjadi juga karena apa, ya kan? Kita lihat dulu. Tapi kalau memang tamu yang sengaja merusak,
misalnya untuk pressing misalnya hanya dia minta dry clean itu dalam waktu yang singkat. Jadi kalau kita di hotel itu laundry itu ada express laundry itu pencucian selama 3 jam. Kalau regular laundry itu 8 jam. Nah, jadi tamu itu bebas milih dia mau yang express. Kalau express itu dikenakan biaya 100%, ya kan? Kalau laundry reguler itu harganya normal. Nah, jadi tinggal tamu milih maunya yang mana, ya kan? Tadi pertanyaannya apa? Simbol. Nah, jadi ketika tamu memilih express atau tamu memilih reguler itu markernya masing-masing pasti ada. Nah, jadi masing-masing marker semuanya sama, sebenarnya markernya sama. Semua marker itu sama, cuman memang biasanya dari tim laundry itu sudah melakukan pencatatan. Jadi hanya dicatat. Kalau pencucian tetap, ibaratnya markernya tetap seperti biasa, karena jenis pakaian aja yang memisahkan untuk jenis pakaian. Tapi kalau markernya sama, semuanya sama. Kalau misalnya regular service sama express service itu cuma beda di waktu. Kalau penandaan atau simbolnya itu sebenarnya nggak ada, semuanya sama. Jadi tidak ada yang spesial, cuman bedanya cuma di waktu aja. Kalau pencuciannya tetap dilakukan secara bersamaan, cuman beda jam pengantaran. Kalau yang 3 jam selesai pencucian itu langsung diantar. Tapi kalau yang 8 jam masih menunggu proses gas laundry yang lainnya. Tunggu selesai semua baru diantar. Tapi kalau untuk simbol dalam pencucian itu kita tidak ada. Ya kalau misalnya express gitu kan enggak. Kalau sekarang itu lebih ke saving cost. Jadi semuanya disamaratakan dengan catatan yang memang harus kita lakukan secara tertulis. Nah, itu preventifnya di situ. Kalau marker semuanya sama. Ya, biasanya dipisahkan cuma karena jenis kain. Jenis kain itu biasanya ini kelunturan. Kalau laundry udah pasti tahu. Ini bahan yang luntur, ini bahan yang nggak luntur. Berarti memang harus peka dari Iya, peka. Kamu nggak peka gitu kan? Pekok. Ada lagi? Itu jelaskan tadi? Jelas. Ya jelas. Tadi untuk ini Pak ada tambahannya lagi. Itu kan kalau misalnya mereka mau harus peka gitu ya untuk kain-kainnya kayak apa, itu maksudnya bahan baju yang seperti apa sih Pak yang boleh sama yang nggak boleh itu untuk dry cleaning? Semua jenis baju kain boleh di dry clean. Yang membedakan itu adalah tata cara pekerjaan. Jadi ada baju yang di dry clean itu biasanya itu nggak boleh dicuci dengan air. Maksudnya dicuci dengan air berarti kan dia basah. Itu nggak boleh basah. Jadi dry clean itu kan cuci kering. Nah cuci kering itu biasanya pakai alatnya namanya steam. Nah, jadi kalau misalnya dry clean itu pasti kita lihat juga jenis kainnya. Ini boleh nggak dicuci? Dry clean sama, cuci kering sama. Ibaratnya seperti itu. Cuman bedanya pencuciannya dengan alat yang berbeda. Ya, jadi tata cara pencucian dry clean itu adalah dia digantung, dia langsung di steam. Tujuan steam adalah menghilangkan kuman pada pakaian. Sama tujuan pencucian juga dry laundry laundry itu sama menghilangkan kuman pada pakaian. Cuman bedanya cuci kering dan cuci basah. Kalau di sini itu kira-kira banyak tamu itu lebih ke dry clean atau yang biasa gitu? Sekarang banyak yang reguler. Kalau biasanya dulu saya di Platinum, saya kerja di Platinum ya, itu banyak dry clean-nya. Karena biasa banyak para pejabat yang datang di sana minta bajunya cepat selesai. Dan itu penanganannya khusus dan casnya juga khusus. Kalian kan pasti tahu ya Platinum kan? Iya, tahu. Ada lagi? Nah, ini Pak untuk apa saja bahan-bahan pemutih yang sering digunakan di laundry? Bahan pemutih? Iya. Bahan pemutih itu banyak sih. Jadi kalau spesifik itu yang
paling sering digunakan itu adalah alat memang bahan-bahan pembersih yang industrial. Ya, misalnya kayak plak keras, nobla, banyak tuh. Ya,